Baik, perkenalkan nama saya Yudita Top, NPM 12190036, Prodi Agribisnis dari Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan teori perdagangan Hexer-Ohlin. Teori perdagangan Hexer-Ohlin adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Hexer dan muridnya Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dalam memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endomen suatu negara. Teori Hexer-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Manfaat teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu negara akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan produksi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor-faktor yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, masing-masing negara akan mengekspor barang-barang tertentu karena negara tersebut. Asumsi-asumsi dalam teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, terdapat dua negara dan dua komoditi serta dua faktor produksi tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi yang sama. Yang ketiga, komoditi X secara umum bersifat padat karya atau padat tenaga kerja atau labor intensif, sedangkan komoditi Y secara umum bersifat padat modal atau kapital intensif. Yang keempat, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan dalam faktor produksi. Yang kelima, kedua komoditi sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan. Hipotesis teori Hexer-Ohlin. Sebelum melakukan kritik terhadap teori Hexer-Ohlin, akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Hexer-Ohlin antara lain. Yang pertama, produksi barang ekspor di negara naik di negara lain, sedangkan barang impor tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga buruh di negara kedua cenderung sama. Harga barang A kedua negara cenderung sama dengan harga barang B di kedua negara cenderung sama. Keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan memproduksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksi. Kelemahan asumsi teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama untuk memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara tersebut menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini dikarenakan sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada
diferensiasi produksi, dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model endowment Heckscher-Ohlin. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga, produk, dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Heckscher-Ohlin tetapi tidak mengurangi fasilitas model Heckscher-Ohlin. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi sebagian besar adalah dari impor. Kurva yang digunakan dalam teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, kurva iso-cost. Kurva iso-cost adalah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva iso-quant. Kurva iso-quant adalah kurva yang menggambarkan kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva iso-cost akan bersinggungan dengan kurva iso-quant pada titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh produk. Kurva iso-cost dan kurva iso-quant. Untuk memperjelas kurva iso-cost dan iso-quant terlihat pada gambar 2.1 kurva iso-cost. Kurva iso-cost ini menunjukkan perbandingan harga antara tenaga kerja dan mesin. Pada negara A terlihat lebih banyak tenaga kerja dan relatif sedikit kapital atau mesin. Konsekuensinya di negara A dengan pengeluaran 100 akan memperoleh 20 unit tenaga kerja dan 5 unit mesin. Harga 4 unit tenaga kerja sama dengan 1 unit mesin. Sedangkan negara B terlihat lebih banyak kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Konsekuensinya di negara B dengan pengeluaran 100 akan memperoleh 10 unit tenaga kerja dan 20 unit mesin, atau harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 20 unit mesin. Dengan demikian, negara A akan lebih murah apabila memproduksi barang yang menggunakan banyak tenaga dan sedikit kapital, dan negara B sedikit murah apabila memproduksi barang yang menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja. Gambar 2.2 kurva iso-quant. Iso-quant negara A terletak pada sumbu vertikal atau tenaga kerja, menunjukkan bahwa barang X yang dihasilkan bersifat padat kerja. Hal tersebut karena negara A lebih banyak memiliki banyak tenaga kerja dan produksi tenaga. Kemudian iso-quant pada negara B mendekati sumbu horizontal atau kapital, menunjukkan bahwa barangnya yang dihasilkan bersifat padat modal karena negara B relatif lebih banyak memiliki kapital. Sekian dan terima kasih.